Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seger waras dulur, tetap di jalur porang dan tetap setia dengan porang, karena hidup kami tergantung di porang. Mbok kaya apa ya tetap karo porang lur. Suasananya cerah, tapi untuk harga porang belum cerah. Tapi bagaimana lagi, karena juga duka bersama, problematika terutama di dunia perporangan. Saat ini sudah akhir bulan Juli, hampir Agustus, dan dirgahayu Indonesiaku yang kepiro ki? Udah apa? Kepiro engko tak hitungi. Tolong dijawab di kolom komen nek wong Indonesia. NKRI harga mati 1945 2022. Semakin dewasa Indonesiaku, untuk ekonomi kurang baik-baik saja karena efek dari selama 3 tahun kita bermesraan dengan corona. Efek sampingnya hingga saat ini ekonomi melemah. Walaupun secara data, secara tertulis, secara grafik mungkin dalam berita-berita ekonomi membaik, tetapi yang dirasakan khususnya petani itu ekonomi sedang tidak baik-baik saja, dikarenakan hasil panen dari bahan tani, produsen tani itu merosot turun. Jagung harganya yo anjlok, pari murah, porang murah, telo yo murah, murah sandang, murah pangan. Sekarang untuk beli sandangan gampang, sembako baik bekas maupun sing asli banyak, cuma beli di online wis teko omah lewat all shop itu. Tetapi sing dinggo tuku duit sulit. Pokoknya nek urusane duit iki sulit kabeh. Petani sawit menangis, petani porang menangis, petani mengkudu menangis, berambang ya menangis. Tapi apakah akan menangis terus? Kira-kira jangan menikmati tangismu di dalam duka. Enjoy dengan suasana seperti ini. Tetapi sebagai petani biasanya sudah punya pertahanan khusus. Jadi planning mungkin yang selama ini sesuai prediksi atau program meleset kabeh. Mungkin tahun genap targetnya begini, tahun ganjil begini. Tetapi kenyataannya tidak sesuai, karena yang berbicara di sini adalah harga. Dulur, untuk bertani sendiri sebenarnya secara alam, atau kalau kita hitung-hitungan dengan Gusti Allah, hitung-hitungan dengan Gusti Allah, itu sudah hasil dari mungkin katak sebesar jagung dalam satu musim sudah menjadi 3 on 4 on.
dalam 2 musim sudah menjadi 2 kilo, 2,5 kilo. 3 musim bisa 4 kilo sampai 7 kilo. Itu secara hitung-hitungannya karo Gusti Allah, karo Gusti Allah, karo Sang Pencipta sudah hasil. Itu seandainya ditanam secara alami, secara organik, apa-apa tandangi dewi, semua dilakukan sendiri. Tetapi hal semacam itu untuk sekarang sudah tidak mungkin lagi, karena kita bibit beli, terus obat-obatan beli, alat-alatan beli, tenaga kerja bayar, dan semua itu dikeruskan dengan harga. Sedangkan di tingkat petani itu untuk bayarannya wis larang lur. Nek dingoni di pekerja itu dapat makan sarapan, mangan awan, pentongan karo sore 4 kali makan, oleh rokok, oleh wedang, jajan itu 80.000. Tapi kalau istilahnya bontot dewe itu sudah 100.000. 100.000 jik ngeweki rokok seadah, jik ngeweki apa jenenge wedang, ngeweki jajan atau snack. Itu ketemunya sekitar 120-an. Dan kalau bawa pulang itu termasuk sudah ojek. Kalau jarak standar ya 5.000. Kalau jauh biasanya 10.000 per karung atau per sak atau per glangsing. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk proses panen saja sudah meningkat pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya ada yang borongan ton-tonan juga ada, 1 ton sekian. Kalau dulu itu sak tone 700.000 kalau sampai rumah, sampai timbang. Tapi kalau sekarang kelihatannya dibikin seperti itu ya kudungan sual lur. Jadi petani ini kudungan sual. Sekarang ini mau diturunkan tenaga kerja didukno ya ora patut. Jadi bekerja di tani itu dibandingkan UMR itu lebih tinggi kerjaan tani. Karena kalau 100 kali 30 otomatis itu kan sudah 3 juta. Itu sudah di atas UMR, apalagi UMR Medion ini kur piro. 1.700.000, 1.800.000, 2.000 gak sampai. Jadi lebih tinggi. Sesuai UMR sekitar 70.000 lah. 70.000 kuwi wis pati geni rane ngopo-opo. Untuk perusahaan gak mungkin ngingoni mbontoti ngeweki rokok, ngeweki wedang, ngeweki kopi, paling ya nyiapi aqua ngono ketok. Air mineral tok paling. Jadi harga tenaga kerja sudah tinggi dan gak mungkin itu diturunkan lagi. Terus harga jual untuk porang saat ini turun lagi. Yang kemarin sudah di tingkat petani sampai 3.000, madun 28, untuk sekarang tinggal 26. Nah wile lur. Tapi kabar baik juga untuk bibit itu, untuk katak itu jauh turun. Jadi bisa dikatakan tinggal 10% dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi sekarang ini dengan modal yang sama, kalau ingin tanam porang, kalau dulu bibitnya anggaran bibit itu untuk tanam 1 hektar, sekarang bisa untuk tanam 10 hektar, jadi 10 kali lipat. Itu kalau jenengan ada yang pakai perhitungan-perhitungan, memanfaatkan aji mumpung bibit murah, nandur saamba-ambane, ini kesempatan boleh. Dan itu kalau membutuhkan bibit bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi, silahkan opon japri di nomor itu.
Nanti akan kita ada yang tertera di pojok kiri bawah. Iki ya promosi barang lur menawa nek dadi duit. Mergo ya semakin sulit untuk bibit sendiri, semakin lesu peminate. Saya juga mengucapkan selamat hari raya 1 Suro ataupun 1 Muharram untuk dulur-dulur kaum muslimin yang merayakan dan wong Jawa yang merayakan 1 Suro. Saya juga mengucapkan selamat untuk dulur-dulur yang sudah punya kesempatan munggah kaji teko Mekah lur. Semoga naik hajinya mabrur dan bisa lebih baik lagi, dan syukur-syukur peduli dengan sekitarnya. Dulur-dulur sebangsa setanah air, untuk saat ini porang bisa dipanen sesuai kebutuhan mawon. Jadi sesuai kebutuhan mawon. Kalau memang mau tunda panen ya monggo panen tahun depan. Tapi apakah tahun depan ada jaminan harganya lebih baik lagi? Saya pikir saya tidak bisa menjawab, dan itu rahasia market. Mas ra iso sing jawab, mbok sapa ra iso jawab kuwi. Kaya peramal. Tetapi kalau tahun depan masih laku ya laku, pabrik iso ya akeh. Jadi pabrik semakin banyak, walaupun yang tanam juga tambah banyak, tapi pabrik juga lebih banyak. Otomatis masih laku, mungkin harganya akan bersaing, tapi saya pikir cenderung ke harga standar. Jadi ada rumor yang bahwasanya untuk 2-3 tahun sebelum ini harga tinggi itu bukan harga biasa atau bukan harga wajar. Itu menurut saya ya wajar, wong dibayar nggo duit kok gak wajar. Itu harga wajar. Dan sekarang pun harga anjlok ini ya harga wajar. Jadi nggak ada yang harga yang nggak wajar. Yang nggak wajar itu kan transaksi yang nggak dibayar, yang tipu-tipu itu. Jadi hati-hati dulur-dulur, walaupun sekarang porang murah, penipu gentayangan lagi. Hati-hati kalau transaksi, enek barang enek duit timbang bayar. Apalagi kalau menggunakan transfer dicek sing tenanan. Sebelum transferan positif masuk atau bisa ditarik, ojo oleh budal barange, ben gak diblong. Jadi banyak pengalaman sing ngeblong barang sudah jalan dengan bukti transferan palsu utawa editan wilo lur. Jadi, dan biasanya penipu bisa merusak apa kuwi jenenge ATM. ATM-mu nggak bisa dicek, dan biasanya mendekati tanggal merah atau hari Minggu, transaksinya hari Sabtu, antaranya besoknya hari libur. Itu modusnya seperti itu. Hati-hati. Saya cuma bisa mengingatkan saja, jangan sampai jenengan menjadi korban penipuan. Wes porang regane kaya ngene ketipu pisan. Baik itu porang basah, porang kering, maupun bibit kata atau bibit apapun atau spora. Mafiane gentayangan, silumane gentayangan lur. Hati-hati. Dulurku sebangsa setanah air, yang penting sekarang ini semangat terus untuk dunia porang, dan terus memacu diri. Ini kesempatan emas untuk jenengan mengembangkan lebih luas. Tapi nek ini dianggap penggorengan, ben tuku bibit ya ragu mundur mawon. Kalau memang sudah tidak yakin dengan dunia porang, lebih baik mundur mawon. Begitu dulur, petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.